pelayanan itu menurut aku adalah sebuah habit yang harus kita biasakan. Iya, tidak semanis yang dibayangkan. Tapi mungkin orang-orang di luar sana itu berpikir bahwa orang yang pelayanan di gereja tuh holy banget gitu. Iya. Holy banget, Iya. hafal kitab suci. Iya, betul. Kayak tahu semua firman, Image-nya seperti gitu. itu. Paham semua firman, paham kisah Santo Santa gitu ya. Tapi enggak kan? Iya. Ngopi di teras bareng Rian. Ya, selamat datang kembali di Ngopi di Teras bareng Rian. Kali ini benar-benar di teras ya. Iya. Kita sama Siska. Siska ini adalah teman satu gereja. Kita lagi di lantai 3 ya ini ya. Lantai 3, bener lantai 3. Serem juga ya. Kayaknya orang belum pernah ke sini ini ya. spotnya juga nanti kalau teman-teman yang sedang gua terutama kalau pengen lihat gereja kita yang baru nih, di gereja yang baru, bangunan gereja yang baru cukup bagus dan besar. Katanya Romo terbesar ya? Iya, terbesar di Jawa Tengah sepertinya ya. Boleh perkenalan dulu Siska. Oke, halo semuanya, salam kenal. Saya panggilannya kalau di gereja tuh Ciska ya. Ciska, oh saya salah. Ya. Tapi nggak apa-apa karena kalau dulu waktu kuliah kebetulan aku temennya Olive, istrinya Rian ya. Iya, Rian. Nah itu kalau di kuliah dulu dipanggilnya Siska, kalau nggak Ciska. Cuma kalau di gereja dipanggilnya sih sekarang orang lebih kenal aku tuh Ciska. Ciska, oh iya. Ciska ini nanti bakal sharing-sharing ya. Oke. Seputar kehidupan pelayanan di gereja. Yes. Ya, boleh dimulai Sis. Awalnya gimana sih dulu tuh? Oke, kalau cerita soal pelayanan ya sebenarnya tuh aku udah mulai pelayanan di gereja ini tuh dari kelas 5 SD. Wah, 5 dari SD. Kelas 5 SD itu misinar sampai kuliah deh. Menghabiskan masa usia misinar itu sampai kuliah awal-awal semester awal sih. Terus kemudian SMA itu udah mulai ikut OMK, terus ikut lektor. Terus begitu selesai kuliah itu udah diminta untuk jadi dewan paroki, jadi sekretaris dewan. Selesai kuliah udah jadi dewan paroki. Iya. Dan waktu itu paling muda karena yang lainnya kan udah bapak-bapak, ibu-ibu gitu ya. Terus aku paling muda, jadi benar-benar belajar banyak hal bersama para orang tua, terus orang-orang yang jauh lebih dewasa daripada aku. Sementara aku juga taunya kan seputar OMK, seputar anak muda, tiba-tiba harus berkecimpung di dewan paroki yang wow ternyata itu penuh intrik. Ya enggak juga sih sebenarnya banyak hal yang gereja perlu pikirkan, itu yang enggak semuanya bisa diekspos ke umat. Ya, jadi ada banyak hal yang dipikirkan bagaimana supaya pelayanan gereja itu baik untuk umat seperti itu. Terus kemudian setelah jadi dewan paroki, sekarang dipercaya untuk di panitia pembangunan. Ini. Makanya aku ngajak Rian ke sini ya. Karena bagus kan sekali. Konsepnya selalu ngobrol di teras. Betul, ya. Nah, karena aku sudah biasa pelayanan di gereja ini dari kelas 5 SD, jadi aku menganggap gereja ini tuh kayak rumah keduaku ya. Jadi aku ngajak, yuk ke teras gereja aja gitu buat bikin kontennya. Hampir tiap hari. Hampir tiap hari ke gereja. Nah, kamu sendiri tuh kalau udah dari kelas 5 SD terus sampai sekarang, itu apa enggak perasaan jenuh apa mungkin drowning itu kan pasti ada kan? Kalau ditanya jenuhnya itu manusiawi ya, pasti ada banget lah gitu. Cuman kebetulan tuh aku setiap di sini itu karena aku kebetulan dekat dengan banyak Romo ya. Dan saya menganggap bahwa Romo itu kan teman kita dan kita tuh bisa sharing gitu, bisa sharing untuk ketika aku capek, aku udah bingung ketika pelayanan harus bagaimana, seperti apa, aku biasanya sharing ya. Biasanya aku sharing dan selain itu aku juga mencari waktu kalau aku capek, aku tuh istirahat time off ya, untuk cari waktu berjeda dulu supaya ya enggak kita datang ke gereja atau kita datang rapat itu penuh dengan emosi, penuh dengan pikiran. Ya. Jadi ya ngambil jedanya sih nggak lama-lama ya, nggak yang ngilang 1 bulan gitu, nggak gitu juga. Paling kayak ngambil jeda sehari itu benar-benar nge-offin handphone untuk nggak menerima, nggak bales ini chat-chat ataupun tugas-tugas apapun ya yang berkaitan dengan gereja. Kemudian ya udah sekedar makan es krim atau ngopi, terus refleksi untuk reminder lagi sebenarnya tujuan pelayananku tuh apa gitu. Dan tentunya setiap kita naik
level ya, naik level artinya seperti aku dari Misina terus ke OMK, ke lektor, ke Dewan Paroki, sekarang di Panitia Pembangunan. Itu kan relasi kita kan berganti-ganti. Ketika relasi berganti-ganti itu tentunya pola pikir kita pun juga harus dirubah untuk kita juga harus memurnikan pelayanan kita itu bagaimana supaya motivasi kita juga semakin baru dan tentunya motivasi yang baik ya, supaya kita juga nggak bosan untuk pelayanan, karena pelayanan itu ya tidak semanis yang dibayangkan. Soalnya kalau orang dibilang pelayanan, kalau pelayanan apalagi kalau udah hampir dalam 7 hari mungkin semuanya dikasihin ke gereja tuh udah rasanya omahe kayak gereja tuh rasanya. Itu pasti capek banget, aku ngerti. Dan aku dengar dari kamu cuma ambil day off cuma 1 hari wah kok hebat. Maksudnya cuma 1 hari kamu udah bisa refresh gitu. Bisa. Karena mantap. Termasuk aku tuh tipenya cepat move on sih. Kalau mungkin dari zaman 5 SD sampai sekarang kan, maksudnya cuman kamu sehari off, apa pernah vakum yang bener-bener vakum, ada waktu vakummu yang terlama tuh saat SMA atau saat kuliah atau kapan itu? Hampir nggak pernah. Hampir nggak pernah sama sekali. Yes. Karena apa ya, karena aku mungkin happy ya. Aku termasuk seneng kalau ketemu banyak orang dan seperti ada kerinduan gitu kalau nggak ke gereja, walaupun kadang nggak ada yang dikerjain, mungkin hanya sekedar menyapa karyawan, terus datang kadang pergi kemana mampir sini hanya untuk sekedar say hello ke teman-teman karyawan, jadi kayak happy aja gitu loh. Dan memang pelayanan itu menurut aku adalah sebuah habit yang harus kita biasakan dimanapun. Nggak cuma gereja ya. Dan bagaimana pembiasaan, minimal aku selalu meluangkan waktu tuh 1 hari 1 jam untuk ada waktu untuk ngurusin gereja gitu. 1 jam per hari. At least walaupun komitmenku. Walaupun nggak ada, misalkan nggak ada yang harus dikerjakan, itu tetap 1 hari 1 jam untuk gereja. Entah itu memikirkan untuk besok mau bikin apa ya, atau mungkin ada report yang belum aku kerjakan, atau ada sesuatu hal yang ide baru, atau kita cari-cari ide, itu aku selalu luangkan waktu 1 jam 1 hari. Jadi ya udah habit gitu, kalau nggak memikirkan itu atau nggak ada yang kurang gitu. Nah kalau pelayanan itu sendiri kan sifatnya lebih ke person ya, jadi kayak horizontal. Yes. Kalau aku menerjemahkannya pelayanan itu horizontal, jadi antar manusia. Lah kalau kamu sendiri membangun hubungannya dengan Tuhan gimana? Oke. Itu sebenarnya tantangan ya. Dulu tuh aku berpikirnya ya, kalau orang pelayanan di gereja itu, bahkan bukan hanya aku yang berpikir, tapi mungkin orang-orang di luar sana itu berpikir bahwa orang yang pelayanan di gereja tuh holy banget gitu. Iya. Holy banget, hafal kitab suci. Iya, betul. Kayak tahu semua firman, image-nya gitu. Paham semua firman, paham kisah Santa gitu ya. Tapi enggak kan? Bahkan ya kita harus belajar sendiri untuk bisa memahami itu, enggak hanya sekedar dari kita ikut misa ya. Maka bagaimana untuk membangun kedekatanku dengan Tuhan, artinya selain aku pelayanan secara organisasi, aku juga ikut pelayanan secara rohani. Itu seperti ikut PDKK, terus kemudian ikut kegiatan-kegiatan rohani ya seperti retret. Terus juga aku paling senang sih journaling ya setiap hari. Journaling kitab suci. Ya, journaling. Jadi ya setelah kita baca firman, kemudian aku merenungkan dengan aku dapat apa sih dari bacaanku hari ini gitu ya. Terkadang bacanya bukan yang, kadang kan ada orang yang baca dari kitab Kejadian sampai selesai gitu. Ya, aku belum serajin itu sih, saya akui. Yang penting rutin aja ya. Lebih ke hari ini kan aku belajar untuk habit misa pagi ya. Dari misa pagi itu homilinya Romo apa, kemudian bacaannya apa, nah itu aku tulis di jurnal. Artinya aku dapat value apa sih hari ini, hal apa yang bisa aku pelajarin, hal apa yang aku dapat untuk bekalku hari-hari ke depan. Mantap sih. Dan tentunya berdoa. Ya, berdoa, komitmen berdoa itu memang susah. Kadang kalau kita memang nggak diniati gitu, skip loh. Kayak misal doa yang simple aja kayak malaikat Tuhan aja kan. Ya paling enggak kalau aku pribadi juga kadang ini masih skip, cuman tak waker. Ya, aku pun sama. Jadi ada alarm. Bahkan misa pagi tuh ada alarm. Kalau nggak gitu tuh kayak
kok alarmnya nggak bunyi ya? Oh ternyata hari Minggu. Karena kalau hari Minggu kan aku misalnya nggak yang pagi banget. Sabtu kadang. Iya, kadang kan milih Sabtu atau Minggu sore gitu. Memang alarm yang Minggu tuh nggak kebunyiin kok. Ini hari apa ya? Kok nggak bunyi alarmnya? Saking banyaknya pelayanan sampai lupa hari. Iya, harus di kalender. Mantap sih. Cek. Tadi meh ada cerita apa lagi sis? Aku kok ngeblank tiba-tiba. Nyambungnya ke Ya ini kamu ngomong kalau sekarang kan kamu kalau sekarang lagi aktifnya di apa? Terus masuk ke pembangunan ini. Masih 10 menit sis, jangan sih. Ini ya nomor 3 ya sis. Apa? Sing. Pernah nggak pelayanan itu nggak semanis pengalaman pahit pengalaman? Ya nek mau buat share aja lo ya. Kalau pelayanan itu kan pasti ketemu banyak orang yang seperti kamu bilang tadi. Nah itu kan pasti ada hal pahit, hal yang nggak enak yang pernah kamu alami. Nah itu yang masih paling berkesan. Kalau pengalaman pahit mana berkesan ya? Iya. Paling membekas ya. Bukan berkesan, betul. Kalau kurang enak tuh biasanya nggak enak dulu, nanti baru yang enak. Oke. Kalau buat aku sih mungkin lebih ke tantangan ya. Tantangannya itu adalah terkadang tanpa sadar secara manusiawi kita tuh memenuhi ekspektasi orang lain. Ya rasanya tuh kayak pengen kita tuh memuaskan hati, entah itu memuaskan orang yang harusnya begini. Nah kita berusaha untuk mewujudkan hal itu, memenuhi keinginan orang lain. Padahal kan kita harus punya tujuan pelayanan itu apa ya? Bahwa kalau aku sendiri pun aku melakukan ini semua ya sebagai wujud syukur aku, wujud terima kasih aku karena Tuhan kasih aku talenta seperti ini. Jadi ya aku harus mengembangkan hal tersebut untuk pelayanan yang lebih baik, yang seharusnya apa yang dilakukan sesuai dengan tanggung jawab itu. Jadi ya tantangan terbesar terkadang kita memenuhi ekspektasi orang lain, dan ketika nggak memenuhi ekspektasi orang lain itu endingnya diomongin orang gitu. Yang misalnya kita udah mencapai level B gitu ya, terus bilang harusnya kan gini gitu. Padahal tuh B aja tuh udah ngelembur ya, udah nggak tidur atau jam waktu kerjaan kita berkurang demi bisa untuk sampai level B itu, tapi orang nuntutnya masih C, kadang nuntutnya D. Nah itu menurut aku sih yang paling kadang kamu nggak ngerti apa yang aku lakukan. Dan kadang yang ngomongin itu nggak ikut kerja. Cuman kadang netizen ya kalau jadi cuman lihat tapi nggak main di belakang layarnya, nggak tahu seperti apa. Lah kalau ini pengalaman yang diomongin orang itu kan yang nggak enak ya. Sekarang kalau pengalaman yang menyenangkan pasti lebih banyak. Lebih banyak lagi kan. Tapi terkadang terkadang tuh kalau kita suruh inget-inget hal yang nggak enak itu justru lebih banyak ya. Ya lebih gampang inget yang nggak enak daripada cuman lebih yang enak-enak gitu kan ya. Kalau aku pribadi sih aku merasa sepertinya jauh lebih banyak enaknya sih. Lebih banyak enaknya karena hasratku untuk bertemu dengan orang, ngobrol dengan orang. Soalnya itu bisa kamu ekstrovert banget ya kayaknya. Sepertinya iya. Kalau orang-orang yang ekstrovert itu kalau berada di keramaian terus ketemu orang baru tuh rasanya ngecharge. Kayak energinya jadi 200, 300, 400 gitu. Kalau orang introvert beda. Kalau ketemu orang baru aja rasanya lobet. Butuh ke rumah buat ngecas. Yes. Nah kalau aku tuh senengnya itu ketemu banyak orang. Terus juga senengnya adalah kita tuh bisa bertemu dengan orang-orang di mana kita pun juga bisa belajar dari mereka. Terkadang pun ketika orang itu tersebut mungkin menceritakan tentang masalahnya atau mungkin menceritakan pengalamannya, dari situ kita bisa mendapatkan value yang ternyata ada nilai-nilai kehidupan lain yang bisa aku dapatkan dari orang lain. Dan itu menurut aku adalah berkat Tuhan yang sharingnya bro. Ya sharingnya mereka, baik itu orang yang aku kenal maupun yang gak aku kenal sih. Itu terus kemudian juga secara relasi ya, relasinya itu yang kupikir kalau kenal dengan orang-orang gereja ya udah hanya orang-orang itu aja. Ternyata apalagi ketika aku di panitia pembangunan ini ya, dengan aku yang masih muda bisa kenal dengan banyak donatur-donatur, pengusaha-pengusaha, dan itu membuat aku untuk ya ampun ternyata dunia itu luar biasa dan memotivasi biar jadi seperti mereka. itu yang menurut aku value lebih gitu ya. Value-nya dan lebih banget. Ya, dan dengan pelayanan ini tuh aku juga banyak banget gitu loh dapat mukjizat-mukjizat ya. Mukjizat-mukjizat dalam artian seperti ini. Kadang tuh aku tuh kayak gini sama Tuhan, aku hari ini tuh banyak rapat ya, banyak kerjaan, banyak ini. Tapi saya juga punya kerjaan Tuhan tolong kerjaan saya dikerjakan. Saya tak ngerjain kerjaannya Tuhan. Sempat minta seperti itu? Yes. Dan apa yang dikasih Tuhan? Lebih daripada yang aku bayangkan. Serius? Yes.
Konkretnya ceritain. Ada misalkan nih kayak kan aku bisnisnya online ya. Iya. Terkadang tuh kalau akhir bulan kan omset ya, omset poin itu harus ngumpulin. Terkadang misalkan targetnya ini 10.000 poin gitu ya, 10.000 poin. Terus harus ada rapat akhir bulan, di mana aku sekretaris harus datang. Nah, poinnya masih kurang 4.000 akhir bulan. Kan stres ya. Wah, bagaimana nih kehidupan bulan depan ya kan? Kekejar target. Kayak nggak bakal kekejar gitu. Tapi ketika Tuhan, aku mau berangkat nih ke gereja, aku mau harus mengurusi pembangunan, harus mengurusi laporan-laporan ini semua, tapi targetku belum sampai. Tuhan minta tolong dong, kerjaan saya Tuhan yang mengerjakan. Saya mengerjakan bagian Tuhan yang ini loh. Nggak gitu sih. Tapi ya tetap usaha dulu artinya di sela-sela waktu aku berusaha untuk follow up tim dan sebagainya. Terus tahu-tahu begitu selesai rapat, nutup. Kadang tuh sampai sering kali ya sampai lebih juga. Temen samping rapatku gitu kan ya, bentar ya aku ke kamar mandi dulu nih mau ngecek kerjaan gitu. Terus aku baru buka handphone ngecek poin atau ngecek apa, nggak jadi, nutup. Hah, masa Mbak? Iya, gila Tuhan baik banget gitu. Jadi kayak ya udah aku sampai sekarang tuh jadi seneng banget pelayanan tuh, dalam artian bukan karena aku memberi ini tapi Tuhan kasih ya, tetapi aku merasa dengan aku pelayanan tuh aku juga semakin dekat dengan Tuhan. Dan dicukupkan. Ya, dicukupkan. Dilebihkan malah. Bahkan lebih sih. Karena ya itu hari-harinya jadi positif kan. Untuk kita mengatur waktu, jadi sampai nggak ada waktu buat ngeluh sih. Nggak ada waktu buat ngeluh. Wih. Ngeluhnya kalau waktu doa. Super. Oh, ngeluhnya waktu doa ya. Waktu curhat aja sama Tuhan gitu. Tuhan nih gimana nih? Yeah. Pelayanan kok tambah berat. Tapi memang kalau kita pelayanan terus kita ngandalkan cuman diri kita sendiri, itu nggak kuat. Iya nggak, bener nggak? Kayak kerjaan kamu dilimpahi ini. Itu kalau sebagai Ciska, sebagai manusia nggak mungkin. Mungkin terkerjakan mungkin di satu waktu, disuruh ke tempat ini kan nggak mungkin. Tapi kalau kamu serahin ya Tuhan, tolong aku Tuhan, itu mendadak bisa. Iya bisa banget. Betul kan? Dan kadang udah selesai semua ya. Kok bisa ya? Kayaknya kemarin udah yang aduh gitu tuh, ternyata sekarang wow gitu ya, sampai bingung mau ngomong terima kasih sama Tuhan gimana gitu. Saking Tuhan baik banget sih. Jadi ya nggak perlu khawatir walaupun kita mau pelayanan, walaupun ini tetapi bukan berarti terus pelayanan terus ya. Tetap harus bagaimana kita mengatur waktunya buat keluarga juga. Jangan sampai kadang kita ada masalah dengan keluarga terus larinya ke pelayanan. Jadi pelayanan itu jadi pelarian. Kan banyak beberapa orang yang kita nggak sebut. Mungkin saya juga pernah di fase itu, nggak tahu. Sisa juga mungkin ada pernah pikiran di fase itu lagi jengkel di rumah, wis tak gerejowe lah pelayanan. Nah, itu jadi nggak baik. Dan Tuhan pasti lebih nggak berkenan seperti itu. Nah, kalau kamu sendiri, rentang pelayananmu kan lumayan jauh. Lumayan lama banget lah hitungannya aku ngomong. Itu kamu pernah nggak kepikiran untuk berhenti? Sempet, Tuhan, aku misal mau traveling nih 2 bulan, tak berhenti. Pernah nggak ada seperti itu? Pernah. Kapan itu? Belum lama ini sih. Tapi aku waktu dulu Dewan Paroki sih, waktu masih Dewan ya. Itu kan karena tiap hari kita harus sering ke gereja ya, harus mengontrol ini itu. Bahkan tuh untuk kita take time, untuk kita mau holiday gitu kan, aku tuh yang ngerasa nggak enak gitu sama Romo atau sama Dewan. Sampai nggak enak? Nggak enak gitu. Sungkan ya? Sungkan, mungkin ya karena saking cintanya kali ya. Jadi kalau mau liburan gitu, aku harus beresin semua kerjaan gereja, terus baru aku izin ke Romo, aku off dulu ya. 2 minggu gitu aku mau liburan gitu. Terus ya benar-benar selama off itu aku nggak dihubungin sama siapapun gitu, karena udah pada tahu bahwa aku mau liburan. Dan nggak ada dari sini juga. Nggak ada gitu ya, paling ada tapi udah tahu nanti dibalas aja kalau udah longgar waktunya atau udah nggak ada kerjaan atau udah santai gitu kan. Orang udah pada pengertian gitu. Terus kemudian aku sempet off untuk mau traveling lama gitu kan ya. Dan itu udah aku lakuin sih. Tapi mungkin Tuhan nggak mau aku istirahat kali ya. Jadi ketika aku liburan, biasanya kan aku kalau liburan itu mesti menyempatkan untuk ke tempat-tempat wisata rohani ya. Entah itu kayak ke Gua Maria atau ke gereja yang unik-unik gitu. Terus ketemu lah sama Romo atau suster gitu kan. Kamu berapa lama liburan di sini? Besok Sabtu Minggu ngisi buat OMK ya? Atau ngisi buat Dewan Paroki di sini?
terus gimana mau nolak? Kan nggak enak ya, udah ketemunya lama, jarang ketemu, terus pergi ke sebuah pulau atau ke kota mana ketemu itu, dan kebetulan liburanku lama, ya udah, berarti sama aja. Layanan di sana. Tapi happy kan ketemu orang soalnya. Ketemu orang lagi, ketemu suasana yang baru, situasi yang baru, pasti lebih seru lah di situ. Jadi sekarang kalau mau liburan memang sengaja untuk, maksudnya aku ngabarin dulu, malah seperti kan kalau aku sekarang kan seringnya pergi ke NTT ya, ke Flores gitu. Jadi aku selalu ngomong sih sama Romo di sana atau sama di Keuskupan gitu. Romo, saya mau liburan cukup lama, apakah ada yang bisa saya bantu atau ngisi apa? Jadi liburannya tuh bermanfaat gitu. Nah kalau kamu liburan gitu biasanya beli tiketnya pulang pergi langsung apa pulangnya ntaran belinya? Biasanya berangkatnya pun dadakan, pulangnya berarti nggak beli dulu? Nggak dulu, ya. Berangkat ataupun pulang tuh. Berarti bisa molor kapan aja kan. Kalau gitu sih enak deh. Jadi nggak terlalu kita terpancang. Seringnya gitu. Karena juga apa ya? Kadang kalau udah bosen pengen ke tempat lain itu lebih fleksibel sih. Terus apa lagi nih? Ya paling baru itu ngomong tentang ini tuh. Iya. Kalau sekarang apa? Sekarang kan Ciska nih kan punya rambut, oke. Sekarang nih kan Ciska kan di tim pembangunan ya, tim pembangunan gereja. Posisinya sebagai apa sih di sini? Aku sekretaris pembangunan. Sekretaris pembangunan lah. Apa kira-kira kendalanya saat ini? Udah berapa lama kamu jadi panitia ini? Sebenarnya tuh kalau di panitia pembangunan sebagai sekretaris ini aku mulai dari tahun awal 2023. Baru jadi, tahun lalu. Ya 1,5 tahun. 1,5 tahun. Itu apa kendalanya sekarang, Sis? Kalau dibilang kendala ya mungkin lebih kepada diri sendiri. Diri sendiri. Karena di pembangunan ini adalah sesuatu hal yang baru ya buat aku ya. Buat aku, karena biasanya ya organisasi atau kepanitiaan tuh yang aku ikutin ya suatu hal yang normal ya, misalkan sebuah acara kegiatan atau pertemuan apa gitu. Nah ini pembangunan dan aku sebagai sekretaris. Lalu aku nggak ada basic sama sekali hal-hal pembangunan seperti ini ya, nggak ngerti. Bukan arsitek, bukan sipil. Yes, dan saya petanian. Nah kemudian harus paham terkait dengan gambar-gambar, kemudian bahan bangunan. Waduh. Dan itu buat aku sih awalnya kayak, aduh ini apa gitu, Tuhan mau apa sih? Tapi kenapa aku kemarin bilang iya gitu ya? Dan itu membuat, artinya buat aku sih itu tantangan tersendiri buat aku. Apa yang menggerakkanmu pertama kali untuk bilang iya? Apa memang spontan aja, impulsif atau? Wah enggak, gimana? Doa dulu tuh. Doa dulu. Doanya panjang. Cerita. Karena apa ya? Karena gereja ini kan sudah berhenti itu cukup lama ya, tidak bergerak untuk pembangunan ya. Karena waktu COVID pencarian dananya kan tentunya susah ya, kita semua berjuang untuk kesehatan, jadi untuk dana pun kita sempat off untuk penggalangan dana, jadi dana pembangunannya itu nggak ada, jadi kita berhenti. Nah memulai sesuatu hal yang berhenti dan itu kan energinya butuh besar ya, effortnya besar. Kemudian yang harus dipelajari, yang harus dipersiapkan itu banyak sekali. Kemudian yaitu yang tadi seperti aku bilang, tantangan pelayanan, memenuhi ekspektasi orang lain. Karena ini adalah bangunan gereja, bukan rumahku, tapi rumah banyak orang. Rumah semua orang ya. Bahkan ya tidak hanya umat Sendangguo ya, pasti banyak umat Katolik yang mau kesini pun mereka menganggap ini rumah. Dan tentunya di satu sisi kita tidak hanya bisa, oh ini untuk pelayanan untuk Tuhan, tapi ada hal yang dimana kita juga harus mendengarkan omongan orang ya, omongan orang dalam artian sesuatu hal masukan-masukan, dimana orang kan kalau ngasih masukan tuh A, B, C, D, E, kadang satu orang aja bisa A sampai Z gitu. Nah itu bagaimana kita memanajemen itu semua, dan itu sudah terbayangkan dalam pikiranku, udah takut sendiri gitu, sanggup nggak ya menghadapi itu, apalagi aku sekretaris yang dimana kan biasanya sebagai narahubung ya, sebagai nanti tanya-tanya ke sekretaris, sementara aku nggak paham apa itu bekisting, apa itu dak, apa itu rangka, Tuhan apa itu semua. Tapi kemudian setelah aku bawa dalam doa bahwa ya ini aku dulu lahir di sini, aku dibaptis di sini, kemudian aku besar, banyak pengalaman aku dapatkan di sini, bahwa terus Tuhan masih kasih aku waktu untuk tinggal di Semarang ya, belum tahu nanti beberapa tahun lagi aku tinggal di mana. Ya sudah, akhirnya aku
ketika berdoa Tuhan seperti menguatkan aku bahwa ya sudah diterima, dan aku yakin kalau aku sudah menerima pasti akan dimampukan gitu sama Tuhan. Ya walaupun setelah perjalanan itu ya itu A B C D memenuhi ekspektasi orang lain, tetapi berusaha untuk menghandle itu semua supaya tetap bisa jadi diri sendiri. Terus juga walaupun dikritik A, B, C, D sampai Z itu tadi ya kita tetap tersenyum, tetap happy. Sekarang kalau ini teman-teman yang nonton yang mungkin dari Sendang Guo mungkin penasaran, sekarang gereja sih udah berapa persen sih jalannya? Oke. Kalau ditanya berapa persen ya sebenarnya kita ini ada pembangunannya itu kita ada beberapa tahapan sih. Ada beberapa tahapan. Tahapan yang pertama kita lakukan memang kita tidak membangun secara fisik. Tetapi belum fisik ya, karena kita menyempurnakan gambar, kemudian menyusun RAB. Nah, kenapa harus menyusun RAB itu? Karena kita kan sempat terhenti di situasi pandemi. Kemudian kan mulai tahun berapa ya dulu awal-awal tuh? Kita peletakan batu pertama itu September 2019. Ya, setelah itu sudah mulai tanah dibersihkan dan sebagainya, lalu Covid. 2020 sampai 2022. Ya, 2022 itu kemudian proses pembangunan, lalu kemudian berhenti. Terus tentunya ketika berhenti dan tahun berganti kan banyak barang-barang, bahan bangunan yang harganya juga berubah. Kemudian dengan kita menyempurnakan gambar supaya semakin lebih baik. RAB nggak mungkin sama. Ya, pasti ada perubahan-perubahan. Nah, itu yang harus kita perbaiki dulu, harus kita sempurnakan. Dan tentunya tuh dalam berproses kita pembangunan ini tuh nggak yang semau kita. Karena gereja ini kan juga milik keuskupan ya. Jadi tentunya kita harus izin dulu juga dengan keuskupan. Harus ada banyak komunikasi dengan keuskupan. Dan itu memang membutuhkan waktu. Setelah sudah istilahnya kayak deal-deal gitu ya, deal-deal dari keuskupan sudah segala masukan sudah kita terima, sudah bisa kita tempatkan dengan baik, sudah kita tata dengan baik, akhirnya kita baru mulai pembangunan. Tahap pertama. Ya, tahap pertama itu tadi yang berproses secara administrasi ya. Terus kemudian yang tahap keduanya adalah kita memulai membangun yang di lantai bawah, di lantai dasar. Nah, karena kenapa membangun lantai dasar dulu sih ya? Duitnya baru ada di bawah. Nah, terus karena ketersediaan dana, jadi kita panitia tuh lebih ke yang ada dananya dulu, kita kerjakan dulu, dan itu ya lantai bawah. Nah, lantai bawah ini sebenarnya juga bisa digunakan nanti untuk umat. Karena kita membangunnya adalah aula, kemudian ada toilet sebagai tambahan. Karena kalau misa besar itu kan umatnya antri panjang gitu di toilet. Nah, nanti di bawah ini itu sudah mulai dibangun dan rencananya nanti September itu sudah bisa digunakan. September tahun 2024. Iya, yang di bawah lantai bawah ini yang bagian depan itu September sudah bisa dipakai ya. Terus untuk yang di bagian belakang itu juga kita juga itu kan nanti aula ya di sana ya, aula yang bisa dibuat untuk pertemuan supaya lebih nyaman, nggak berebut ya biasanya tuh. Kegiatan ini semuanya tuh rebutan gitu. Nah, nanti aulanya juga sudah bisa dipakai mungkin tahun depan sih. Ini baru kita proses untuk pembangunan. Jadi kalau ditanya berapa persen, sebenarnya agak rumit dirumuskan ya karena tahapannya banyak. Ini berarti kita tahap keberapa? Ini masuk tahap kedua. Ya. Nanti masih ada berapa tahap lagi sih? Ya, kita menyesuaikan budget ya. Nah, sekalian disampaikan buat teman-teman yang mau nyumbang mungkin. Nah, boleh toh. Prosedurnya dan sebagainya. Nah, sebenarnya yang paling utama ya ketika kita proses pembangunan ini, itu adalah yang paling utama itu adalah seperti yang sering Romo sampaikan sih ya. Kebetulan tuh karena kita ada Romo pendampingnya itu. Jadi yang paling utama yang perlu dilakukan itu adalah kekuatan doa. Jadi selalu menyelipkan doa untuk pembangunan ini. Karena kalau kita seperti yang tadi Rian juga sampaikan ya, kalau kita namanya pelayanan, kita hanya mengandalkan kekuatan kita sendiri itu berat, pasti berat banget. Tetapi yang paling utama adalah kita mengandalkan kekuatan Tuhan dalam setiap kita melangkah. Termasuk proses pembangunan ini yang paling utama tuh kita mengandalkan Tuhan ya. Tetapi ya tidak hanya dengan terus kita berdoa, tahu-tahu ada musisi datang ya, tahu-tahu gerejanya jadi itu kayak bangun candi Prambanan gitu ya. Tetapi selain yang utama kita doa, tentunya yang didoakan siapa? Yang didoakan adalah diri kita sendiri supaya kita juga bisa memberikan informasi-informasi positif. Terus juga kalau lewat ke gereja ini tuh bukan tanya kapan ini gereja jadinya, tapi kita ganti dengan Tuhan, semoga gereja ini segera jadi, semakin bisa memberkati banyak orang. Jadi bukan keluhan yang disampaikan. Mindsetnya diubah. Tetapi
hal-hal baik yang disampaikan, termasuk menyampaikan informasi-informasi ke umat. Afirmasi positif dari diri sendiri. Jadi yang didoakan pertama adalah diri kita sendiri, terus kemudian yang didoakan adalah kita panitia ya, panitia yang harus berjuang untuk memikirkan banyak hal, mulai dari segala peritilan interior, eksterior, kemudian juga memikirkan strategi-strategi penggalangan dana, kemudian juga yang perlu didoakan adalah para romo, supaya romo juga tangguh dan semangat ya, tangguh dan semangat menyemangati kami panitia pembangunan gitu. Jadi kita bisa bersinergi bersama. Lalu selain itu kita juga perlu berdoa untuk para donatur ya. Donatur itu bisa juga diri kita sendiri. Jadi kita berdoa supaya rezeki kita berlimpah-limpah. Lalu limpahannya diberikan kepada gereja kita. Terus juga kita mendoakan para donatur, baik itu umat di Santo Paulus ataupun umat-umat yang di luar, baik itu di luar paroki kita atau mungkin di luar kota, luar pulau atau luar negeri. Itu kita doakan juga supaya Tuhan mengetuk hati mereka untuk bersama-sama membangun rumah kita di gereja Santo Paulus Sendangguo. Kalau cara donasinya seperti apa nanti Rian aku kasih nomor rekeningnya aja, tolong masukin ya. Ya siap, nanti masukin nomor rekeningnya. Ada websitenya juga. Ada websitenya juga, ada websitenya nanti akan di bawah sini ya. Nggak tahu di bawah apa di atas. Ya, pokoknya nanti akan ada ya, atau di apa itu namanya? Description ya. Betul sekali. Jadi ada teman-teman bisa berdonasi, itu caranya berbagai macam. Kita ada rekening, kemudian ada QRIS juga. Terus kemudian kalau mau datang ke gereja itu juga ada mesin edisi. Lalu kalau umat di lingkungan itu bisa pakai kartu iuran umat. Atau mau transfer langsung juga bisa. Atau kalau mau tunai juga bisa dititipkan ke romo atau dititipkan sekretariat gitu ya. Di gereja juga ada kotak-kotak. Ya. Dan juga mau minta proposal juga ada. Sudah tersedia proposalnya. Semuanya lengkap ya. Dan kalau mau memberikan ide-ide penggalangan dana juga boleh banget. Kita sangat terbuka. Welcome banget untuk berterima kasih banget ya. Tuh. Semoga gereja kita cepat jadi. Cepat jadi, bisa berfungsi dengan baik dan bisa semakin membawa sukacita untuk banyak orang. Amin. Makasih banget loh sharingnya. Sama-sama. Nanti lain kali sharing-sharing lagi. Siap.